Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabatku yang mau naik silahkan kita ngobrol-ngobrol bersama. Silahkan monggo Kang Sera-Sera tunjukkan pesonamu, permintaan untuk naik silahkan. Ngopi dulu, kopi dari Madeling Natal. Alhamdulillah untuk persiapan esok di bulan suci Ramadan agar kita tahu caranya untuk menyerahkan, mempersembahkan apa yang bukan kita yang melakukan. Jadi amal ibadah, amal puasa sebenarnya bukan kita yang melakukan. Akan tetapi lillahi ta'ala, dengan kewujudan, dengan kehidupan, dengan kenyataan Allah sajalah semua itu ada. Monggo silahkan. Assalamualaikum Kang Masku, Sera-Sera. Assalamualaikum Gus, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya angka Gus. Seorang ahli hakikat menyampaikan pesan lewat lagu Ebit ya. Ya cuma lagu-lagu hobi saja. Tapi itu benar Gus itu. Tengoklah Tuhan yang ada dalam dirimu. Fakut frobaka fi nafsika ya. Ingatlah Tuhanmu yang ada di dalam dirimu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kenangan lagu Ebit GAD ini dulu ketika saya masih umur 7 tahun kira-kira. Diajak ayah berdagang, kirim udang ke Surabaya dari Pasuruan. Setiap ada di mobil yang bunyikan lagunya Ebit hingga mulai awal sampai akhir hingga hafal karena mendengarkan tiap hari terus lagu-lagu itu. Begitu Kang Mas. Iya Gus, semoga sehat-sehat selalu Gus ya. Mohon maaf lahir batin. Kang Mas. Kebetulan saya ini sedang menemani istri Gus yang baru selesai operasi usus buntu di Bali nih. Jadi saya nggak bisa lama-lama di atas ini. Oke, Kang Mas, semoga mohon maaf ya. Saya pengen ngobrol banyak nih bahas masalah puasa ya, secara hakikat. Tapi ya apa boleh buat lah, saya harus toleransi di sini. Amin. Ya, semoga cepat sembuh ya Kang Mas. Amin diberikan Gus. Kelancaran, Alhamdulillah Gus. Diberikan rezeki yang barokah. Ya. Terima kasih doanya Gus ya. Sami-sami Kang Mas. Dilanjut Gus. Monggo. Menyimak di bawah ya. Nggih, sami-sami Kang Mas. Monggo. Amin. Monggo Bu Yasmin kalau mau naik apa yang mau diungkap dulunya ibadahnya bagaimana, perjalanan kerohaniannya bagaimana. Saya pun juga ingin mendengarkan dari Bunda Yasmin. Monggo bila berkenan. Apa pengalaman Bunda Yasmin, mumpung masih belum ada yang naik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya mohon maaf lupa mengucapkan balik salam kepada saudara-saudara yang sudah mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di sini kita belajar bersama-sama. Jadi saya dan Anda sama-sama posisi dan kedudukannya, yakni hanyalah makhluk. Jadi jangan sampai kita silau kepada manusia. Silaulah kepada diri kita sendiri. Karena hanya diri kita sendiri yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ku anfusakum, selamatkanlah dirimu. Selamatkan dari apa? Selamatkan dari kesyirikan. Selamatkan dari apa? Selamatkan dari persekutuan. Selamatkan dari apa? Selamatkan dari khianat kepada Sang Pencipta. Bila kita sudah selamat menuju Sang Pencipta, maka selamatlah seluruh manusia. Maka syarat utama agar diterima langsung ibadah kita, amal kita, maknanya yo ojo ngamal. Jadi maknanya ojo ngamal, jangan beramal. Maknanya bagaimana? Ya tetap sholat 5 waktu, tetap puasa di bulan Ramadan, tetap berzakat dan sebagainya, dan tetap beramal-amal ibadah dan beramal soleh menurut manusianya. Tapi perbaikilah hati bahwa semuanya itu kodok dan kodarnya Allah semata. Hanya Allah yang berkuasa atas itu semua. Hanya uripe Allah yang mewujudkan syariat-syariat itu. Agar kita bisa kembali hanya Allah yang berkuasa atas diri kita. Ya itulah diterima langsung amal kita. Jadi jangan nunggu esok amal diterima. Kita sekarang juga harus wajib tahu amal kita tersesat atau amal kita selamat. Jadi bagaimana caranya mengetahui amal kita tersesat dari Allah, apa amal kita selamat sampai langsung kepada Allah? Caranya ya, siapa yang jadi Tuhan di dalam dada kita? Bila yang jadi Tuhan atas semua amal itu masih manusianya, ya tentu tidak selamat amal-amal kita. Ya tentu ditolak semuanya. Kenapa? Karena selama ini kita mengerjakan amal kenajisan saja. Amal keburukan saja. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan masih manusianya. Mana mungkin Allah menerima amal ibadahnya orang yang masih kafir kepada Allah. Apa buktinya orang kafir di sisi Allah? Ketika Allahnya masih gaib bagi manusianya. Manusianya yang wujud. Itulah kafir di sisi Allah. Di sisi Allah loh ya. Bukan di sisi manusia. Kalau kafir di sisi manusia, Anda sendiri sudah tahu. Tapi kalau kafir di sisi Allah, banyak manusia yang belum tahu. Kenapa? Karena manusia termasuk saya selama ini buta akan Allah. Jadi bila Allahnya sudah wujud, maka itulah qalbun mu'minin baitullah, ketika hanya Allah yang berkuasa atas diri manusianya dan berkuasa atas amal apapun yang dikerjakan manusianya. Inilah tanda bukti bahwa amal-amal itu hanya milik Allah, bukan milik manusianya. Kang Herianto, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Raden, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bila ada yang mau naik ngobrol-ngobrol nyantai wae. Nyantai wae. Silakan Kang Mas Herianto ajukan permintaan untuk naiknya. Kita belajar bersama-sama, mutakaro bersama. Boleh bertanya lewat komentar, boleh, silahkan. Yang naik tapi siap on cam ya, kameranya ya, jangan sembunyi di balik foto profilnya. Alhamdulillah Bu Yasmin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Ini saya mau menjawab pertanyaan sahabat dulu ya, Bu Yasmija. Ini ada pertanyaan, mohon jelaskan hakikat puasa di bulan suci Ramadan. Oke, monggo. Maknanya bulan puasa itu bulan suci. Berarti sucikan dirimu di dalam hatimu dari dirimu. Bila diri kita masih ada, ya belum suci namanya. Ya belum datang Ramadannya. Meskipun bulannya secara dohirnya bulan Ramadan. Tapi dalam hati kita belum Ramadan, belum suci. Kenapa? Karena iblis, setan, jin, Dajjal masih menggoda hati kita. Itulah tanda bukti bahwa kita belum Ramadan di sisi Allah, belum suci, belum kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kita masih jadi Tuhan bagi diri kita sendiri, Allahnya gaib. Jadi maknanya bulan suci Ramadan adalah mulai sekarang detik ini juga sucikan dirimu di hatimu, maka iblis, setan, jin, dajjal dan sebagainya akan terpenjara, akan diikat, terjerat dan tak akan bisa lagi menggoda kita. Bila sudah begitu, ya itulah yang dimaksud puasa di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan. Ketika hanya Allah yang maha suci, yang berkuasa atas diri manusianya. Manusianya berpuasa dari hawa nafsunya. Maknanya manusianya jangan sampai batal muncul kemanusiaannya. Bila masih muncul kemanusiaannya, ya tak pernah berpuasa manusianya. Kenapa? Karena manusianya tidak mau berpuasa untuk Allah, tapi berpuasanya selama ini sejak bertahun-tahun berpuasa hanya untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Puasa-puasa yang dipikir, yang diingat makanan-makanan nanti saat berbuka, ya ndak puasa. Aku berniat puasa di bulan Ramadan lah. Aku berniat. Ya manusianya kan yang masih merasa berbuat dengan niat-niatnya. Tapi bila hanya Allah yang berbuat, manusianya bagaimana mungkin bisa berniat lagi? Ya enjoy saja. Alhamdulillah, semoga jawabannya bisa dipahami oleh sahabat-sahabat yang bertanya dan yang di bawah. Monggo. Mohon dijelaskan tentang Robito. Kalau boleh tahu, Robito itu apa, Kang Mas? Artinya Robito itu apa? Jangan pakai bahasa Arab lah, bahasa Indonesia. Arti dan terjemahnya saja, karena saya bukan orang Arab, orang Jawa. Taunya ya bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Jadi supaya jelas Robito itu artinya apa, nanti bisa kita kaji, kita kupas bersama-sama. Monggo Kang Mas. Maklumlah saya bukan orang Arab jadi tidak tahu artinya Robito. Harus lihat Google dulu artinya. Silakan Kang Mas. Robito. Oh, mursid mungkin ya. Atau sanad. Ya, bersanad. Jadi memang untuk kajian-kajian tasawuf, kajian-kajian thariqah, kajian-kajian hakikat makrifat selama ini kita wajib ada mursidnya, ada gurunya yang membimbing. Karena kalau belajar sendiri sama saja kita belajar bersama iblis dan setan, maka tambah sesat manusianya karena kepahamannya, karena yang paham masih manusianya, ya sesat. Meskipun seolah-olah manusianya yang paham tentang kajian-kajian ilmu hakikat makrifat, tapi berhubung masih manusianya yang muncul, ya hakikatnya belum paham. Karena yang memberi petunjuk, yang dijadikan mursyid di dalam hati kita masih hawa nafsu kita sendiri. Begitu Kang Mas. Monggo dilanjut, ada pertanyaan apa? Oh
itu ikatan bersama manusia. Memang makhluk itu harus ada ikatan dengan Tuhannya, dengan Sang Khalik. Bagaimanakah cara menyambung ikatan makhluk dengan Tuhannya, dengan Sang Khalik? Ya makhluknya harus pensiun jadi Tuhan. Makhluknya tidak boleh jadi penguasa. Penguasa apa saja, duduknya sudah tidak boleh dikuasai manusia. Minum kopinya seperti ini, contohnya, mohon maaf ya. Ini pun tidak boleh dikuasai manusianya yang bisa minum. Sebenarnya manusia itu tidak butuh apa-apa, tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh duduk, tidak butuh berdiri. Manusia tidak butuh sholat, tidak butuh puasa, tidak butuh apa-apa. Kenapa? Karena semua yang mengerjakan ya uripe Allah. Manusia bisa apa-apa karena uripe Allah. Bila manusianya sudah duduk di dalam kemakhlukannya, rabi sopo-opo, ya itulah menghamba, ya itulah berserah diri. Sampai amal-amal yang dilakukan akan menjadi amal yang soleh. Kenapa? Karena orangnya sudah soleh di sisi Allah. Bukan soleh di sisi hawa nafsu loh ya. Karena kebanyakan selama ini penilaian manusia, amal soleh itu amal yang versi manusianya. Ya, jadi Robito itu ketika sang murid mengerjakan apa yang diperintahkan oleh mursyidnya, ngamal-ngamal, banyak amalnya. Bisa ribuan amal dzikir yang dikerjakan sampai memang mursyid itu memerintahkan kepada murid-muridnya beramal, berzikir sebanyak-banyaknya sampai capek kepanasan, baru kalau sudah capek selesai sudah. Kalau tidak capek-capek ya teruskan. Alhamdulillah. Monggo Kang Mas, bila ada yang mau naik, masa saya sendirian di sini? Kasihan dong. Monggo silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam hormatku. Selamat datang ke Subay. Rokok nang kuali iki lho, kuali kabeh. Gus Ubay, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih hadirnya. Mana kameranya? Ini lagi di luar rumah Kang Mas, tidak di rumah. Oh iya. Monggo Kang Mas, apa yang mau disampaikan kepada saya dan kepada pemirsa? Mungkin ada ilmu-ilmu yang dari Bojonegoro. Ya, silakan Kang Mas, apa yang mau disampaikan? Sungkan Kang Mas, belum. Oke. Berarti kita baca-baca pertanyaan sahabat-sahabat ini ya. Nggih, antun jenengan. Mursyid di ilmu hakikat sejati tidak pernah ngaku jadi guru, karena sejatinya guru hakikat itu Allah sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua paham atas pernyataan saudara kita, sahabat kita, Sera. Amin. Benar Kang Mas. Pertanyaan yang selanjutnya, kenapa saya suka menangis, terharu saat makan, saya merasa disuapin Allah? Ya itulah tanda mahabbah, tanda bahwa Anda sudah dicintai Allah, bahwa Anda sudah menjadi kekasih Allah. Tapi jangan salah paham. Bila yang paham masih manusianya, berarti Allahnya ya masih gaib, masih terimajinasi manusianya dengan kepahaman-kepahaman tasawuf dan ilmu hakikat makrifat. Jadi bila ada yang demikian, sudah sembunyikan saja, jangan diungkap lagi. Kenapa? Karena semua amal ibadahnya manusia itu sebenarnya kotoran-kotoran manusia.
Kenapa kok disebut semua amal ibadah itu kotorannya manusia? Agar kotoran itu suci, maka manusia tidak boleh mengaku-akui semua itu yang terjadi, bahwa semuanya dari manusianya. Jadi agar suci semua ibadah-ibadah itu lillah kan. Kenapa? Karena uripe Allah lah yang berperan atas seluruh manusia. Nggih kan Kang Mas, Gus Ubay? Nggih. Nggih, monggo diberi wejangan-wejangan kula lan sahabat-sahabat niki. Kita sama-sama belajar di sini. Nggih. Kalau saya teruskan blangkemen Kang Mas. Monggo-monggo gantian. Ngopi nggih Kang Mas, ngopi-ngopi. Monggo bila Kang Ubay ada pertanyaan yang mana bisa membangun terutama saya dan kita semua yang ada di Komar ini, sehingga mendapatkan kepahaman ke depannya bagaimana ibadah yang benar di sisi Allah itu. Monggo Kang Mas, silakan. Ya, sebenarnya jika kita sudah mengenal akan diri sebenar diri, maka peribadahan itu akan terasa indah, karena yang disembah dan yang menyembah tidak ada lagi pencarian, hanya keesaan yang tunggal. La inama tuwallu fasamma wajhullah. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim